Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas materi baru pada bab 3 tentang pencemaran lingkungan. Sebelum ke dampak, terus macam-macam pencemaran lingkungan itu apa, Ibu akan membahas materi tentang definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan kualitas lingkungan yang tidak diinginkan, sehingga mempengaruhi manusia dan makhluk hidup lainnya. Jelas ya, pencemaran lingkungan itu tidak diinginkan oleh manusia. Contoh pencemaran udara, pencemaran air, yang air pada saat ini untuk mencari air bersih semakin susah. Untuk mencari udara bersih akan semakin sulit karena bertambahnya jumlah kendaraan, bertambahnya jumlah pabrik, sehingga kualitas udara dan kualitas air di lingkungan sekitar kita itu sudah tidak bagus. Jelas-jelas pencemaran itu merupakan kondisi lingkungan yang berubah, kualitas lingkungan yang berubah yang sangat tidak diinginkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ada yang namanya pencemaran dan ada yang menyebabkan pencemaran atau polutan. Polutan itu adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran itu sendiri. Contohnya udara, contohnya ada karbon dioksida, karbon monoksida. Kalau di perairan itu ada pupuk bahan kimia, misalnya ada insektisida dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran, atau bisa dikatakan sebagai polutan. Nah, polutan itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Ada polutan biodegradable dan ada polutan non-biodegradable. Nah, polutan biodegradable itu merupakan polutan yang dapat terurai. Contohnya kertas, kain, daun, kayu, apalagi ya. Dan masih banyak lagi polutan-polutan yang bisa terurai, yang bisa kita uraikan. Misalnya kalau kertas yang kamu gunakan itu jika dikumpulkan bisa menjadi kertas daur ulang. Kertas itu bisa digunakan lagi untuk menulis, untuk kebutuhan sehari-hari, itu bisa digunakan sebagai kertas daur ulang. Daun itu bisa dijadikan pupuk, kayu juga bisa dijadikan pupuk alami untuk tumbuhan, untuk pertanian itu bisa digunakan. Sedangkan kain, misalnya kamu buat baju ada sisa-sisa kain, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bahan-bahan yang bisa digunakan dari sisa-sisa kain tersebut. Misalnya bisa dibuat selimut, bisa dibuat dan lain sebagainya, itu masih bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk macam-macam pencemaran. Pencemaran itu ada yang namanya pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, energi atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan kualitas air menurun. Contoh, misalnya kayak sungai-sungai. Dulu sungai itu warnanya jernih, tapi sekarang semakin hari, semakin tahun, sungai-sungai itu warnanya menjadi keruh. Kenapa? Karena masuknya makhluk hidup atau komponen-komponen lain, misalnya sampah, misalnya bahan-bahan kimia, yang menyebabkan sungai itu keadaannya berubah dan kualitas air sungai itu berubah. Dari segi warna berubah, yang tadinya warnanya jernih menjadi warnanya keruh. Dan bau, yang tadinya sungai itu tidak berbau, sekarang sungai itu baunya agak busuk dan lain sebagainya. Nah, itu namanya pencemaran air. Masuknya makhluk hidup ataupun komponen-komponen lain yang mengakibatkan kualitas air tersebut akan menurun. Faktor-faktor pencemaran air, yang pertama limbah industri. Limbah industri berupa logam berat yang sering dialirkan ke sungai sehingga menjadi tercemar. Jenis-jenis logam beratnya apa? Misalnya ada timbal, ada raksa, ada kadmium. Biasanya di sini limbah industri ini biasanya industri kesehatan, bahan-bahan kimia kesehatan yang bisa untuk obat dan lain sebagainya, ataupun bahan-bahan kimia misalnya untuk pembuatan infus, pembuatan infus. Nah, pembuatan infus sendiri itu sisa-sisa bahan-bahannya itu bisa membuat pencemaran lingkungan, tapi bisa diatasi, bisa dicegah pencemaran itu dengan hal-hal tertentu yang nanti akan kita bahas. Yang kedua,
Selain limbah industri, ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ialah limbah yang berasal dari samping kegiatan perumahan, misalnya limbah yang dihasilkan oleh setiap rumah atau limbah perkantoran dan lain sebagainya. Nah, limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik dan anorganik. Nah, limbah organik dari rumah tangga itu sendiri adalah seperti kulit buah, sayuran, sisa-sisa makanan, ada kertas, ada kayu, pokoknya semua limbah yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Maksudnya bisa diuraikan oleh organisme itu adalah misalnya kulit buah, sayuran, dan sisa-sisa makanan. Ini misalnya kamu buang misalnya ke halaman rumahmu, misalnya ke halaman belakang rumahmu atau ke tempat sampah. Itu kok ke halaman rumah sih? Misalnya kamu akan buang ke tempat sampah misalnya ya. Nah, nanti limbah-limbah sayuran dan sisa-sisa makanan ini akan diuraikan oleh bakteri, oleh ulat ataupun cacing-cacing yang dapat terurai sisa-sisa makanannya atau sisa-sisa limbahnya dari kulit buah, sayuran, dan sisa makanan. Nah, yang terakhir itu ada limbah anorganik. Limbah anorganik itu adalah seperti besi, plastik, aluminium, kaca, kaleng, pokoknya semua jenis limbah yang tidak bisa diurai. Misalnya limbah besi itu sisa-sisa dari pembuatan teralis rumah, itu pasti ada puing-puing besi yang tidak digunakan lagi sehingga dibuang. Nah, besi-besi itu dikatakan sebagai limbah anorganik. Kenapa? Karena tidak bisa bakteri, cacing ataupun makhluk hidup lain, makhluk hidup kecil itu tidak bisa menguraikan besi karena besi merupakan logam yang tidak bisa diurai. Plastik yang kamu gunakan saat berbelanja ke pasar, kamu beli makanan menggunakan plastik, itu jika kamu buang itu tidak akan bisa terurai. Terurai pun membutuhkan berjuta-juta tahun lamanya. Aluminium pun sama, tidak bisa terurai. Kaca misalnya dari botol sirup, botol-botol minuman, itu tidak akan bisa terurai. Kaleng misal dari kaleng susu dan lain sebagainya, itu pun tidak bisa terurai. Itu merupakan macam-macam dari jenis limbah anorganik. Limbah anorganik itu adalah limbah yang tidak bisa diuraikan. Beda dengan limbah organik yang bisa diuraikan dengan mikroorganisme. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian itu adalah akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian seperti insektisida dan herbisida. Insektisida dan herbisida ini biasanya digunakan untuk menghambat atau untuk mengusir hama yang hingga pada tanaman-tanaman itu sendiri, di mana hama itu dapat merusak tanaman sehingga petani dapat gagal panen, itu karena mewabahnya hama. Nah, digunakanlah insektisida dan herbisida ini untuk membunuh hama-hama tersebut. Hamanya hilang, tetapi dapat memperoleh polusi yang diakibatkan dari penggunaan insektisida dan herbisida itu sendiri. Seperti itu untuk materi hari ini. Cukup sekian. Jika ada yang belum dipahami silakan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.